Jadi Al-Quran ini sebetulnya sekalipun cerita Yahudi, sebetulnya menceritakan dirimu sendiri kok, paham nggak? Itu hanya bola putih aja. Iya, jadi makanya saya berulang-ulang begitu menafsirkan Al-Fatihah dari sejak zaman dahulu sampai terakhir di surat Al-Fatihah, ghairul maghdubi itu orang Yahudi, waladhdallin orang Nasrani. Kenapa harus kesana-sana? Yang maghdub ya kena marah ya kamu sendiri, yang sesat adalah kamu sendiri. Nggak usah nyebut-nyebut Yahudi Nasrani lah. Itu siapa saja di antara kita yang bisa tersesat, ya bisa kena marah juga. Jadi artinya kita fokus saja bahwa yang ada dalam Al-Quran, satu tokoh antagonis yang paling diulang-ulang dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun, betul nggak? Itu sebetulnya bola putih. Sebenarnya Fir'aun itu ada dalam dirimu semua kok. Yakin nggak? Kalian ini sekalipun tidak mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu tertinggi, tapi ucapanmu sama dengan Fir'aun kok. Ketika atasan itu marah kepada bawahannya karena melakukan kesalahan barangkali, dengan marah atasnya itu mengatakan kepada bawahannya, jangan macam-macam kamu ya, masa depanmu ada di ujung pulpen ini. Masa depanmu ada di ujung. Ketika seseorang mengklaim dia bisa menentukan masa depan orang, siapa yang bisa menentukan masa depan orang kalau bukan Tuhan? Betul nggak? Berarti dia siapa tuh? Betul nggak? Sampai orang yang nyumbang masjid pun juga mengatakan sama. Kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Sehari-hari kita menolong orang, tapi juga kita mengatakan, untung lu gue tolong. Kalau nggak lu udah mampus dari dulu. Lemon beli tolong mau semotor saya sembanganku. Oh, jadi dia bisa menyelamatkan orang. Bisa menyelamatkan orang, menentukan masa depan orang, menentukan sesuatu jadi tidak jadi. Itu ucapan-ucapan Tuhan semuanya. Dan itu kita katakan. Paham nggak? Ini sehari-hari. Itulah kira-kira mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin ya. Luar biasa penjelasan beliau. Dan kita berharap kepada teman-teman kita dari seberang, mereka mau berpikir dengan akal yang sehat, mau berpikir dengan kritis ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Jangan menghina Bapak Buya Syakur Yasin, beliau itu ulama. Dalam sebuah hadis dikatakan al ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi antum-antum semuanya jangan menghina Buya Syakur. Beliau itu orang yang harus Anda hormati, punya pengetahuan yang luar biasa, punya ilmu yang tinggi, adabnya, akhlaknya, sopan santunnya dalam menyampaikan sesuatu. Itu benar-benar beliau tata kata-kata beliau sebagus mungkin supaya tidak ada orang yang tersakiti. Tetapi kalau antum tidak bisa menempatkan hati dan pikiran antum di tempat yang netral, antum sudah menjustis beliau, sudah menghakimi beliau, sudah mencaci maki beliau, sudah menghina beliau, sudah mengolok-olok beliau. Padahal beliau ulama. Dan apa yang beliau sampaikan itu ada datanya, ada dasarnya. Beliau bukan hanya sekedar menyampaikan omdo, tidak. Ada data di setiap apa yang beliau sampaikan. Ceramah-ceramah beliau, pengajian-pengajian beliau, semuanya apa yang beliau sampaikan, yang beliau bahas itu ada datanya. Jelas sumbernya. Maka jangan saudara hina beliau. Seperti beberapa bulan yang lalu, ada sekelompok orang ingin
melaporkan beliau kepada pihak yang berwajib karena dianggap penistaan agama. Padahal orang yang melaporkan beliau itu tidak punya ilmu sama sekali bila dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Pak Buya Syakur Yasin, beliau punya pondok pesantren, punya santriwan dan santriwati, punya murid. Ya, artinya beliau bukan orang rendah, ya. Orang yang berilmu tinggi. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas 18 mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti kita bisa membandingkan sendiri ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin dengan iman percaya kita. Luar biasa saudaraku. Ini zaman internet, zaman dengan mudah kita bisa memahami sesuatu, dengan mudah kita bisa menemukan sesuatu. Kalau dulu saudara itu hal yang ditutup-tutupi, ya sudah, kita tidak bisa lihat. Di mana kita bisa lihat? Salah satunya adalah ketika ada orang yang mengatakan Injil sudah dipalsukan, jangan baca lagi. Ya, kita telan mentah-mentah. Padahal di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kita mendengar kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Jangan lagi baca. Bagaimana cara kita beriman tanpa kita tahu apa yang kita imani? Tanpa kita pernah membaca kitab yang diturunkan, yaitu Alkitab. Bagaimana caranya? Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih, kita tidak tahu bagaimana isinya. Kalau kita tidak tahu bagaimana isinya, lalu bagaimana cara kita bisa memahami? Bagaimana cara kita bisa tahu? Bagaimana juga cara kita mengimani kitab-kitab sebelumnya? Nah, ini harus kita berpikir dengan akal yang sehat. Dulu kita telan mentah-mentah. Hari ini adalah zaman internet. Internet dengan mudah bisa diakses. Ketik apapun itu akan keluar. Kalau saudara ketik kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, itu akan keluar Injil, akan keluar Zabur, akan keluar Taurat. Nanti saudara baca di situ. Ternyata dalam Injil itu ada kebenaran. Ternyata dalam Alkitab itu ada petunjuk. Ternyata dalam Alkitab itu ada cahaya. Di mana cahaya, petunjuk, dan pengajaran itulah merujuk kepada satu pribadi. Yaitu pribadi yang saudara hina, pribadi yang saudara olok-olok, pribadi yang saudara caci maki. Itulah Yeshua HaMasyiah. Baik saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Lukas 18 mulai ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesua mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Elohim untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya. Ada orang yang berdoa dalam hati, Yesus tahu siapa Yesus ini. Sampai tahu apa isi hati manusia. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Tetapi Yesus tahu siapa dia. Dialah Elohim itu sendiri Bapak Ibu ya, yang saudara tolak. Ya, saya lanjutkan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Elohim, ya Tuhanku, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus kalimatnya, sangat bagus ya kalimatnya, kata-katanya, doanya sangat bagus kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat ya, kalau kita renungkan, doanya sangat bagus. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bagus doanya, bagus Bapak Ibu. Ya, orang Farisi ini mengatakan kepada Tuhan dalam doanya, setelah dia mengucap syukur, dia mengatakan bahwa aku Tuhan tidak seperti orang lain. Aku ini bukan perampok, aku ini bukan orang lalim, aku ini bukan penzina, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Artinya Bapak Ibu, dia menganggap dirinya itu orang ahli dalam beragama, orang ahli ibadah. Ya, dia menganggap orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia menganggap orang benar. Sehingga dia mengatakan, aku bukan seperti perampok. Aku bukan seperti si pemungut cukai ini. Aku bukan seperti si penzina. Aku bukan seperti si anu. Dia banding-bandingkan. Kalau kita memperhatikan kalimatnya sangat bagus. Lalu ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Bagus.
Berpuasa 2 kali seminggu Bapak Ibu. Ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bagus saudaraku. Selain dia puasa, dia juga taat terhadap perpuluhan. Karena dia orang hebat, dia orang kaya. Dia orang yang memahami dan mengerti. Ya. Lalu kita melihat ayat yang ke-13 saudaraku. Bagaimana bunyi firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Elohim, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Si pemungut cukai tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Karena dia tahu kalau dia adalah orang yang berdosa. Dan dia hanya meminta kepada Tuhan dalam doanya. "Ya Tuhanku, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dia tidak mengatakan si A, si B, si C. Dia tidak mengatakan begono begini, begono begini. Dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia meminta supaya belas kasihan Tuhan turun padanya. Dia minta pengampunan Tuhan. Dia minta kasih karunia Tuhan. Dia minta anugerah Tuhan. Dia berkata apa? "Ya Tuhanku, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Ayat yang ke-14, ayat penutup. Nah, ini paling disenangi oleh semua orang ya. Ketika ada kata-kata ini yang terakhir ya, seperti hamba Tuhan kan sering berkata begitu Bapak Ibu di saat berkhotbah. Ini terakhir nih. Jemaat sudah senang nih kalau sudah yang terakhir. Sebentar lagi kita pulang. Nanti kita setelah pulang kita makan apa ya? Kita minum apa ya? Oh nanti kita pergi ke sana, di sana ada enak-enak makanannya. Sudah mulai berpikir ketika para hamba Tuhan yang khotbah di mimbar. Ini yang terakhir para jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan sudah mulai membisik-bisik kepada yang duduk di sebelah, kepada istri, kepada suami, kepada anaknya, anak kepada bapak, kepada ibu, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada temannya. Nanti kita makan apa ya? Di sana itu ada enak makanannya. Kita ngopi di sana, kopi di sana itu enak sekali. Saya kemarin ajak Bang Pendi ngopi di sana. Sudah mulai berbisik-bisik ya, mulai buyar pikiran kita ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tidak tertuju kepada firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu, kira-kira doa siapa yang didengar oleh Tuhan dari dua orang ini? Ya. Doa orang yang pertama atau doa orang yang kedua? Ada Farisi dan ada pemungut cukai. Mari pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang baik, memberikan komentar yang bijak saudara ya. Dan doakan dan dukung dalam doa Bapak Ibu. Besok pagi saya berangkat ke Bandung bersama dengan Mak Lina, istri saya, dan juga ada satu sahabat lagi untuk berangkat ke Bandung. Kita ada pelayanan di sana untuk membaptis 1 jiwa. Ya, ada jiwa baru yang minta dibaptis. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai berdatangan jiwa-jiwa baru yang dulunya mereka tidak mengenal, bahkan penghujat. Hari-hari ini mereka mulai mengenal yang namanya kebenaran. Mereka mulai datang kepada kebenaran. Mereka mulai mau tinggal dalam kebenaran. Bahkan mau dibaptis. Besok kita ke Jawa Barat ya, Bandung, untuk membaptis 1 jiwa baru. Bapak Ibu bawa dalam doa supaya ada banyak lagi jiwa-jiwa baru yang mulai berdatangan kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.